Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai integral, yaitu di sini kita akan membahas mudahnya menyelesaikan integral tak tentu. Nah, selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja matematika teman kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Oke? Nah, masuk ke materi, apa itu integral? Sebelumnya kita telah mengenal operasi yang saling inverse atau saling kebalikan, yaitu operasi penjumlahan dengan pengurahan, kemudian perkalian dan pembagian, serta kuadrat bilangan dan penarikan akar. Itu sudah kalian pelajari di SMP mungkin ya, bahkan SD untuk penjumlahan dan pengurahan. Jadi penjumlahan itu merupakan kebalikan dari pengurangan. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari inverse atau kebalikan dari turunan. Turunan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kebalikan dari turunan, yaitu yang akan kita pelajari kali ini, dinamakan dengan integral atau bisa juga disebut sebagai anti turunan. Jadi apa itu integral? Integral merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Nah, sekarang di sini ada hubungan antara fungsi dan turunan fungsinya. Jadi sebelum masuk ke integral, saya mengingatkan dulu tentang materi turunan. Untuk yang pertama, di sini ada fungsi f(x), ini sama dengan x pangkat 2, itu turunannya 2x. Ya, masih ingat ya? Jadi kalau turunan kemarin pangkatnya ke depan, 2 jadi 2-nya ke depan, 2x pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1 yaitu 1, sehingga di sini turunannya 2x pangkat 1 atau bisa dituliskan 2x. Kemudian untuk yang kedua, x kuadrat plus 1. Jadi fungsinya x kuadrat plus 1. Di sini turunannya juga sama, 2x. Karena untuk konstanta plus 1 ini kalau diturunkan itu nilainya 0. Jadi kan sebenarnya 2x plus 0. Tapi karena plus 0 di sini cukup dituliskan 2x. Begitu juga dengan yang ketiga. Fungsinya x kuadrat dikurangi 6 itu turunannya sama, 2x juga. Karena di sini negatif 6 ini merupakan konstanta, kalau diturunkan juga hasilnya 0. Sehingga turunan dari x kuadrat dikurangi 6 itu juga 2x. Jadi dari sini dapat disimpulkan x kuadrat ditambah atau dikurangi berapapun konstanta, jadi di sini saya simbolkan dengan C, maka tetap nanti turunannya 2x. Meskipun di sini x kuadrat plus 1 juta, nanti turunannya juga 2x. Nah, di sini nanti yang dinamakan kalau ini tadi x kuadrat itu turunannya 2x. Nah, kebalikannya 2x ini integralnya berapa? 2x ini kalau diintegralkan hasilnya nanti ya ini tadi, x kuadrat ditambah dengan konstanta. Karena berapapun ini konstantanya berapapun, pasti turunannya juga sama, 2x. Jadi di sini dapat saya tuliskan integral dari f aksen x ini sama dengan fx. Nah, jadi di sini kalau saya tulis integral
dari 2x. Ini berarti hasilnya x kuadrat plus c. Jadi di sini dalam konstantanya disimbolkan dengan c. Karena integralnya itu bisa saja x kuadrat saja. Jadi integral dari 2x ini x kuadrat, integral dari 2x ini bisa saja x kuadrat plus 1, bisa saja x kuadrat dikurangi 6. Lah ini karena di sini konstantanya itu sembarang, maka di sini disimbolkan dengan c. Nah, untuk lambang dari integral sendiri nanti seperti ini. Ini merupakan lambang dari integral. Jadi integral fx dx. Nah, ini merupakan lambang dari integral. Lanjut. Nah, di sini dari ilustrasi tabel tadi diperoleh integral dari f aksen x adalah fx, yaitu fx-nya tadi x kuadrat ditambah c. Dapat juga dituliskan, nah ini integral 2x itu sama dengan x kuadrat, ini kurang ya, integral 2x dx. Jadi integral 2x fungsinya terhadap fungsi x sama dengan x kuadrat plus c. Nah, ini jika dituliskan dalam bentuk umum adalah sebagai berikut. Integral f aksen x sama dengan fx plus c. Sama seperti sebelumnya tadi. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus integral tak tentu, ini integral, jadi bentuk rumusnya seperti ini. Ini dibaca integral ya. Integral ax pangkat n dx, jadi terhadap fungsi x ini sama dengan a, konstantanya koefisiennya saya tulis a, di sini dibagi, kalau turunan kemarin pangkatnya dikurangi, kalau integral pangkatnya ditambah, jadi naik 1. A dibagi pangkatnya ditambah 1 dikalikan x pangkat n ditambah 1 plus konstanta. N-nya itu bilangan rasional, tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, ini rumusnya untuk integral tak tentu. Nah, di sini ada beberapa contoh integral tak tentu. Saya tuliskan rumusnya tadi, integral ax pangkat n dx. Tadi rumusnya apa? A jadi koefisiennya dibagi pangkatnya di sini n ditambah 1 dikalikan ax, maaf ini a-nya enggak ya, dikalikan x pangkat n plus 1 ditambah dengan konstanta. Jadi konstantanya itu selalu ada. Nah, sekarang kalau soal yang A, integral 2 dx. Di sini tidak ada variabelnya. Berarti ini sebenarnya kalau ini terhadap x, berarti ini sebenarnya bisa saya tuliskan menjadi integral 2x pangkat 0 dx. Sama ya, karena di sini x pangkat 0 itu nilainya 1. 2 kali 1 berapa? 2. Nah, saya tuliskan seperti ini, kemudian saya masukkan rumusnya. Ini a-nya itu 2, n-nya berarti di sini. Nah, untuk soal yang pertama, ini saya sesuaikan dengan rumus, berarti a-nya itu 2, kemudian n-nya itu 0. Sehingga hasilnya di sini a-nya itu 2 dibagi pangkatnya 0 ditambah 1 dikalikan variabelnya x pangkat 0 ditambah 1 plus c. Sehingga hasil akhirnya 2/1 x pangkat 1 plus c. Atau bisa dituliskan 2/1 itu berarti 2x plus c. Nah, ini bentuk integral dari integral 2 dx, yaitu 2x plus c.
Kalau mau ngecek turunan dari 2x plus C itu berapa? Turunan dari 2x pasti hasilnya juga 2. Jadi jawabannya sudah benar. Karena turunan itu merupakan kebalikan dari integral. Kemudian untuk yang B, di sini A-nya itu berarti ini ya. A-nya 2, kemudian N-nya juga 2. Saya langsung masukkan ke rumus. Di sini 2 per pangkatnya 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Sehingga 2 per 3 X pangkat 3 plus C. Nah, sangat mudah ya. Kemudian yang C. Nah, karena ini bentuknya pecahan, kita ubah dulu ke bentuk biasa. Berarti di sini mengingat sifat kalau ada 1 per A pangkat N itu sama artinya A pangkat negatif N. Berarti untuk yang C ini sama artinya X pangkat negatif 3 dx. Nah, berarti untuk soal yang C, ini A-nya itu 1, kemudian N-nya negatif 3. Jadi hasilnya di sini 1 per min 3 ditambah 1, X pangkat min 3 ditambah 1 plus C. Maka di sini 1 per negatif 2, X pangkat min 2 plus C. Atau kalau mau dibuat pangkat positif, bisa saya tulis min 1 per 2 dikalikan 1 per X pangkat 2 plus C. Atau bisa saya ringkas negatif 1 per 2X kuadrat plus C. Ini untuk soal yang C. Kemudian untuk soal yang D, nah ini karena dalam bentuk akar, jadi kalau di sini akar pangkat N dari A pangkat M, maka ini bisa diubah bentuk menjadi A pangkat M per N. Jadi untuk soal yang D, ini bisa saya ubah menjadi integral X pangkat 3 per 4 dx. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti caranya seperti biasa. Koefisiennya ini berarti 1 ya. Di sini ada 1 sebenarnya. 1 per 3 per 4 ditambah 1, X pangkat 3 per 4 ditambah 1 plus C. Sehingga di sini 1 per 3 per 4 ditambah 1. 1 itu sama dengan 4 per 4, berarti di sini 1 per 7 per 4, X pangkat 7 per 4 plus C. Atau bisa dituliskan 1 per 7 per 4 itu sama artinya 4 per 7 ya. X pangkat 7 per 4 plus C. Nah, ini caranya untuk yang D. Kemudian di sini ada sifat integral tak tentu. Ada 4. Yang pertama integral A dx. Ya, seperti soal yang sebelumnya tadi nomor 1 itu nanti hasilnya AX plus C dengan A itu merupakan konstanta. Jadi kalau soalnya itu hanya integral hanya konstanta saja, nanti tinggal ditambahi dengan disitu terhadap apa. Kalau terhadap X ya berarti tinggal ditambahi variabel X. Kalau misal terhadap Y ya berarti nanti tinggal ditambahi variabel Y. Kemudian nomor 2, jika ada integral A fx dx itu bisa ditulis sebagai A integral fx. Jadi koefisiennya dipisah di depan, itu nanti hasilnya juga sama. Kemudian yang ketiga, jika ada integral fx plus gx dx ini bisa dihitung satu. Jadi di sini bisa integral fx dx ditambah integral gx dx. Begitu juga untuk pengurangan sama, nanti bisa dijabarkan satu-satu.
Nah, di sini ada contoh, sedikit contoh saja ya. Untuk contoh integral tertentu menggunakan sifat. Yang pertama, nah di sini ada integral 1/27 dx. Nah, di sini hanya ada konstanta saja di sini. Berarti nanti integralnya berapa? Tinggal ditambahi dengan x plus c. Nah, udah ya. Jadi kalau di sini tidak ada variabelnya x, nanti hasil dari integralnya tinggal ditambahi dengan x. Nah, untuk yang B, integral 2 dikalikan x kuadrat plus 1 dx. Di sini ada koefisien 2, nanti bisa dituliskan 2 integral x kuadrat plus 1 dx. Jadi di sini mencari integral dari x kuadrat plus 1. Di sini berarti bisa saya tuliskan 2 kurung buka integral dari x kuadrat. Itu berarti karena di sini x kuadrat itu koefisiennya 1 ya. 1/2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 plus, nah integral dari 1 seperti soal yang A tadi. Integral dari 1 berarti 1x atau bisa saya tuliskan sebagai x plus c. Nah, baru di sini 2-nya dikalikan. Ini 2 dikalikan 1/3 x pangkat 3 plus x plus c. Nah, ini baru bisa dikalikan 2/3 x pangkat 3 ditambah 2x plus c. Nah, ini merupakan hasil dari integral 2 kalikan x kuadrat plus 1 dx. Kemudian untuk yang c, ini seperti sifat yang ketiga tadi, bisa dijabarkan menjadi integral 3x kuadrat dx ditambah integral 2x dx. Berarti di sini bisa dituliskan 3/2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1, c-nya nanti aja di belakang, ditambah integral 2x dx, 2/2x, x-nya ini berarti pangkat 1. Di sini bisa saya tuliskan 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 baru plus c. Sehingga di sini 3/3 x pangkat 3 ditambah 2/2 x pangkat 2 plus c, atau bisa disederhanakan x pangkat 3 plus x kuadrat plus c. Ini untuk penyelesaian soal yang C. Kemudian untuk soal yang D, nah ini juga bisa dijabarkan menjadi integral x dx dikurangi integral akar x dx. Nah, di sini untuk integral x berarti ini sama artinya 1x pangkat 1, berarti A-nya 1 per pangkatnya itu 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 dikurangi. Nah, sekarang akar x itu sama artinya x pangkat setengah dx. Jadi ini saya tuliskan dulu. Untuk yang depan 1/2 x pangkat 2 dikurangi. Nah, di sini saya kurung dulu biar aman ya. Di sini koefisiennya berarti 1 per 1 ditambah 1/2 x pangkat 1 ditambah 1/2 plus c. Berarti di sini setengah x kuadrat min 1 ditambah setengah berarti 1/2 atau 3/2, 1/3/2 x pangkat 3/2 plus c, atau bisa dituliskan setengah x kuadrat dikurangi 2/3 x pangkat 3/2 plus c. Nah, sangat mudah untuk menyelesaikan soal-soal integral tak tentu. Jadi silahkan nanti dipelajari.
Silahkan banyak latihan soal ya. Nanti untuk latihan soal saya akan berikan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.